Kosambi dan Teluk Naga itu tak perlu diajarkan toleransi. Loh kenapa Pak? Nah, iya, karena di satu daerah itu anjing dan kambing itu makan bersama. Babi dan kambing itu makan bersama. Dan tidak ada masalah. Berarti kalau ada hal-hal yang menganggap masalah, berarti itu pemikiran di luar Teluk Naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Bingkai Tangerang Podcast. Di era teknologi digital saat ini, seperti kita ketahui bersama, banyak sebagian masyarakat kita yang menggunakan media sosial sebagai aktivitas melakukan kebaikan. Dan bahkan ada juga yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk berbuat yang tidak baik. Bahkan kegiatan media sosial tersebut terkoneksi dan teraplikasi dalam keseharian masyarakat. Oleh karenanya, peran agama menjadi penting dalam membangun satu peradaban. Karena negara tidak mungkin bisa lepas dari peran satu agama. Hari ini kita sudah hadir di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Bani Jarkasi bersama guru kita Kiai Haji Mahrusillah. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, dari data yang kami himpun, Pak Kiai ini selain sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Bani Jarkasi, juga sebagai dosen di Stisnu Tangerang. Betul, betul. Dan juga banyak menulis dan menerbitkan buku-buku nih Pak Kiai ya. Ya. Nah, bagaimana Pak Kiai? Pak Kiai mengatur waktu, membagi waktu dengan keluarga, dengan para santri, dan juga dengan para mahasiswa di kampus, Pak Kiai. Ya, terima kasih. Ya, tentunya semua itu perlu tata kelola yang baik dan harus dibangun atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Iya. Karena jika tidak dibangun atas dasar cinta, tentunya semua itu tidak akan terwujud dengan selaras dan damai. Itu maka saya sudah menulis sekitar 14 judul, 14 judul buku Arab ataupun berbahasa Indonesia. Ini dilakukan atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Karena kalau kita tidak dilakukan atas dasar cinta dan memang orbit semesta saya di situ, iya, maka saya kira itu sangat mudah sekali. Dan ketika tidak menulis ada serasa yang hilang dalam hidup ini. Seperti halnya ngopi pagi. Kita tidak atau ya ngopi atau tidak ketemu istri ya, atau tidak ketemu anak 3 hari kan. Ada hal yang hilang ya Pak Kiai. Seperti Ya? ada hal yang hilang. Seperti ada yang hilang. Jadi saya memaknai mengajar, juga keluarga dan menulis, dan juga di teman-teman pergerakan di Teluk Naga, para sahabat Ansor, para sahabat KNPI Karang Taruna dan Lingkar Kosmik Tangerang. Ya. Ya, kita membagi waktunya ya dengan selaras saja, dengan tanpa selaras. harus ada yang terkalahkan. Karena semua intinya harus didasari atas dasar cinta kasih, merahmati, dan kebaikan tanpa pamrih. Luar Kira biasa. itu. Ya, luar biasa sekali Pak Kiai kita membagi waktu atas dasar satu cinta. Ya, sesuai tema kita pada malam hari ini Pak Kiai, peran agama dalam membangun satu peradaban. Saat ini banyak pemuda kita yang memahami satu agama, dan juga banyak juga pemuda kita yang tidak paham tentang agama. Bagaimana Pak Kiai melakukan satu bimbingan, satu pembelajaran untuk masyarakat dan para pemuda Pak Kiai? Setiap ajaran agama itu memiliki esensi yang tepat. Hukum syariat itu masuk akal, dan juga hukum yang sifatnya akal itu tentu sangat syariat sekali. Itu. Jadi agama itu harus dimaknai sebagai konteks kesungguhan mengenal diri.
Agama sejatinya agama adalah konteks kesungguhan mengenal diri. Konteks kesungguhan mengenal diri, Mengenal diri, mengenal semesta di sekitar kita. Itu inti ajaran agama. Inti ajaran agama. Tentunya harus dengan pola sikap merahmati, cinta kasih, harmoni, dan kebaikan tanpa pamrih juga dalam beragama. Jadi kalau ada orang yang beragama atau masuk pada satu pengajian, kok selesai pengajian jadi sableng, ini ada masalah dalam konteks pemahaman agama saja, mungkin hanya pada satu sisi saja. Satu sisi pemahaman agama ya, tidak secara masuk menyeluruh. pada inti. Tidak masuk ke dalam inti pemahaman agama. Kalau saya maknai bahwa ada makna sholat adalah tiang agama. Iya. Agama itu sering kita kenal ada dua, yaitu agama secara substansi atau agama secara hakikat, dan ada agama secara bersyariat. Nah, syariat dan hakikat ini adalah satu kepaduan yang padu. Jika dia hanya beragama secara syariat tapi tidak masuk pada konteks substansi dari syariat itu sendiri, maka ada seperti rasa yang hilang. Atau dia cuma hanya hakikat-hakikat saja tanpa ada ritual, maka serasa jasad tidak memiliki roh. Jadi agama itu adalah secara syariat dan hakikat sama seperti antara jasad dan roh. Kalau roh saja tidak ada jasad, ya tidak disebut manusia, ya kan? Atau jasad saja tidak ada ruhnya, ya mati. Gitu. Jadi ada peribahasa itu apa ya? Kalau kita dalam beragama tidak memahami substansi syariat dan hakikatnya, sama seperti apa? Mayat yang berjalan manusia itu. Mayat itu gimana tuh? Dalam arti begini, bahwa agama itu dua tadi disebut dinullah. Dinullah. Atau kita sebut adalah sunnatullah. Sunnatullah. Atau maknanya adalah hukum kejadian perkara. Terus kalau yang kedua ad-din indallah, atau dimaknai sunnah syar'iyah, atau bahasa Indonesianya adalah tata kelola atau proses penyikapan terhadap hukum kejadian perkara. Maka selalu berkaitan. Contohnya, hukum kejadian regenerasi manusia pasca Nabi Adam adalah dengan dilahirkan dan melahirkan. Tentunya secara hukum kejadian yang melahirkan tentu lebih berjasa dibanding yang dilahirkan. Tentu dong gitu. Iya. Itu hakikat. Itu substansi. Maka agama secara syariat mengatur tata kelola, hubungan, pola dari etika, tanggung jawab, akhlak antara yang melahirkan dan yang dilahirkan. Maka ketika kedua itu benar-benar dilakukan dengan selaras, maka itu disebut din agama. Din agama. Din. Karena din itu artinya ketertundukan juga. Ketertundukan antara hukum kejadian dan proses penyikapan terhadap hukum kejadian. Maka sholat adalah tiang agama. Yang menyikapi proses penyikapan terhadap hukum kejadian, yaitu syariat dan hakikat. Oh iya, iya. Makna sholat sendiri pun artinya kan lintas keterhubungan. Keterhubungan antara manusia sebagai makhluk dan sesama makhluk dan Tuhan. Ya kan? Gitu. Maka sholat tiang agama. Sholat tiang agama. Nah, keterhubungan antara syariat dan hakikat ini adalah lintas dong. Berarti contohnya air ini, kopi, nice coffee. Ini keren ini. Tadi saya dapat informasi dari host, katanya ini adalah UMKM dari sahabat-sahabat Kampung Melayu Timur di daerah Komplek Garuda ya. Ini luar biasa ini. Nah, hakikat nice coffee ini adalah untuk diminum. Ya kan? Hakikatnya kan untuk air minum. Maka perlu disikapi secara syariat, prosesnya harus digunakan untuk diminum.
Dan ketika dipakai untuk nyuci mobil, maka dia melanggar hukum tata kelola semesta dong. Melanggar syariat. 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 Syariat perairan. Syariat perairan. Kalau dalam ilmu pemerintahan ini melanggar tupoksinya nih. Tupoksi. Jadi selalu begitu. Selalu begitu. Baik dari sholat, puasa, haji, ada makna-makna yang masuk di akal bagi orang yang benar-benar memahaminya. Memahami. Tapi dia serasa tidak masuk di akal, cuma hanya ritual saja ya. Bagi orang yang melaksanakan itu tidak pada esensi, cuma hanya pada proses syariat saja. Proses syariat ya. Iya. Gus, kan Gus ini sudah sering sekali ya, Pak Kiai ya, sering sekali mengadakan satu pengajian yang dibungkus pengajian itu dengan bahasa ngopi bareng Kiai. Iya, ngopi bareng Kiai nih. Yang kalau tidak salah itu dalam 1 bulan 3 kali pertemuan ya? Dua kali. Oh, 2 kali pertemuan. Nah, 2 kali pertemuan. Ya, dari 2 kali pertemuan itu, Gus tentunya membimbing, mengajarkan ini, kalau kata Gus tadi itu banyak pemuda-pemuda sableng ini di dalamnya ini. Ya, bukan hanya agar tata kelola kehidupan. Iya, bukan hanya para santri saja yang belajar di dalam pengajian tersebut, atau kita kenal itu ngopi bareng Kiai. Ini ada teman-teman aktivis, ada teman-teman organisatoris, ada juga teman-teman LSM yang tergabung di dalamnya. Iya, birokrasi yang tergabung di dalam pengajian itu. Sesungguhnya kan gini Gus, Gus itu kalau sekedar hanya mau ngajar, di sini pun tentunya sangat banyak yang membutuhkan ya santri-santri Gus ya. Saya kalau cuma mau ngajar ya di pesantren dan di dosen stisnu pun sudah beres. Iya, itu apa sih sebenarnya Gus? Tujuan dari Gus sendiri itu kan kalau bahasa Gus nih yang ngaji sableng, hingga akhirnya ada keterlantaran nih, gurunya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Mungkin Gus punya tujuan besar dari itu. Apa Gus? Pertama, tadi dari awal pembicaraan kita, ya, tujuannya adalah cinta kasih. Cinta kasih. Seiring tadi banyak di medsos para sahabat kita yang tidak logis dalam berpikir. Ya kan? Tidak logis dalam berpikir, maka perlu saya harus jemput bola. Jadi tupoksi untuk pengajian ini sebenarnya untuk pemuda sebenarnya. Untuk pemuda. Pemuda, bagaimana pemuda ini berpikir logis sesuai dengan SOP, karena agama itu penuh dengan SOP dan aturan. Ketika kita di luar dari pola pikir yang sifatnya kritis, ya kan? Maka yang ada hanya asumsi-asumsi dan curiga. Saya melihatnya itu. Apalagi saya melihat di beberapa tahun politik yang lalu itu, jadi banyak para pemuda, bahkan tokoh, yang tidak masuk akal dalam pola berpikirnya. Padahal sudah ngaji ilmu logika. Gitu. Ya kan? Sudah ngaji ilmu logika. Maka dari pola itu ada keterpanggilan saya untuk menyapa para sahabat. Sahabat semesta, saya anggap itu sebagai sahabat semesta. Sahabat semesta. Sahabat semesta. Itu. Jadi dalam pengajian kita itu mengkaji hal-hal yang dianggap tidak logis menjadi logis secara agama. Dan ini menjadi motivasi tersendiri agar tercipta peradaban baru di tengah perbedaan. Karena perbedaan itu adalah kan tadi sunnatullah. Sunnatullah. Hukum kejadian. Maka perlu disikapi secara syariat bagaimana tata kelola menyikapi hukum kejadian. Maka ada bahasa yang menurut saya keren ini, ya, kita berbeda, biarlah berbeda, tapi bersama. Nah dalam konteks ini, tadi dari lintas peserta yang ikut ngaji itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya kan? Nah biarlah kita berbeda, tapi bersama. Yang sama jangan dipaksa beda. Yang beda ya bersama. Gitu. Ya.
Jadi bersama tentu. Indahnya kebersamaan di tengah perbedaan. Itu harus. Ya, itu harus. Karena perbedaan sendiri itu adalah kalau dilihat secara agama, dia adalah hakikat. Hakikat. Karena perbedaan itu ya setiap kita beda. Antara kita dengan orang tua kita beda. Kita dengan anak kita beda. Apalagi kalau dimaknai secara dalam, setiap manusia adalah institusi yang berbeda dari manusia lain. Hah? Iya, Gus. Apalagi ada sering kita dengar ayat. Misalnya Pak Prayogo, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya pikir, hebat sekali Anda mau ngejagain anak, istri, semua tetangga dari api neraka. Ya kan? Sebenarnya apa Gus pemahamannya, makna dari Kalau ayat itu Gus? saya mendalami dari kontemplasi makna itu adalah jagalah ruhmu atau jiwamu, atau dalam bahasa agama itu adalah an-nafas an-natiqah, inti dari manusia sebagai raja di raja. Dan keluargamu itu ada sentra pikiran, ada naluri medan nafsu, ya kan? Ada pegawainya, yaitu naluri kepuasan untuk pegawai. Ada penggeraknya, yaitu naluri keakuan, itu penggeraknya. Dan seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai kaki itu adalah rakyat. Rakyat kita. Dan yang mengendalikan sebagai jenderalnya itu? Jenderalnya itu ini menteri al-aqal. Akal. Menteri. Menteri itu harus musyawarah dan koordinasi dengan yang namanya al-qalb, raja atau roh. Maka yang ngomong hati-hati itu bukan gumpalan daging di sebelah kiri. Itu mah orang mati juga ada. Kerbau juga ada yang begitu. Ya kan? Tapi inti energi ketuhanan yang ada di dalam diri. Maka jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita adalah menjaga negara yang namanya saya dari seluruh menteri dan tata kelola koordinasinya dari api neraka. Maka istri dan anak itu adalah sebagai negara sahabat, hubungan multilateral. Bukan multi level marketing. Bukan. Multilateral. Gitu. Maka pasti negara yang maju itu akan selalu mengajak negara-negara yang ada di sekitarnya. Nah, itu energi itu ya Gus ya. Biar tapi berbeda kita. Tapi berbeda. Ya, saya melihat gini Gus, kan dari pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Gus Mahrus itu sendiri kan banyak sekali para santrinya yang berbeda. Ada teman-teman dari Muhammadiyah, ada teman-teman dari NU. Yang kadang-kadang kalau mungkin di luar kita ada satu perbedaan baik dari cara berpandangan atau sudut pandang dan yang lainnya. Tapi ini di Teluk Naga kenapa menjadi indah satu perbedaan itu Gus? Bagaimana Gus mengemasnya itu Gus? Ini kan satu hal yang sulit ya tentunya ya. Nah, saya boleh sambil ngerokok ya? Boleh, silahkan Gus. Jadi orang mengatakan sulit itu ketika dia melihat dirinya. Ya kan? Kadang orang melihat satu perkara yang wow karena dia menyamakan terhadap dirinya. Ya kan? Wah, kayaknya repot nih. Padahal kan belum tentu, karena masing-masing orang kan beda. Kadang-kadang dibuat repot sendiri. Iya, kadang kita, makanya saya sering katakan, kadang neraka dibuat-buat sendiri. Bukan neraka yang disiapkan. Bukan. Tapi neraka yang dibuat sendiri. Ini tuh. Ya kan? Jadi kalau saya melihat, memang saya ada beberapa kali ganti Kapolsek ya, atau Pak Camat Teluk Naga itu, saya bilang, Bapak, orang Teluk Naga, Kosambi ya, karena dulu Kosambi juga ikut Teluk Naga, karena Polsek kita kan masuk ke Kosambi kecamatan kan. Dua kecamatan. Orang Kosambi dan Teluk Naga itu tak perlu diajarkan toleransi.
Loh kenapa Pak? Nah, iya, karena di satu daerah itu anjing dan kambing itu makan bersama. Babi dan kambing itu makan bersama. Dan tidak ada masalah. Berarti kalau ada hal-hal yang menganggap masalah, berarti itu pemikiran di luar Teluk Naga. Dan kita pun tidak ada menganggap masalah, atau mau Muhammadiyah, mau NU. Saya sendiri adalah Rais Surya NU. Iya. Nah, dan ketua pemuda Muhammadiyahnya itu murid saya. Ya kan? Jadi tidak ada lah. Karena yang terpenting intinya adalah konstitusi kita. Bahwa kita ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, udah segitu. Kembali lagi kepada ideologi Pancasila yang menyatukan kita semua, baik dari aspek kehidupan sehari-hari maupun aspek beragama ya Iya, Gus. karena tadi penyatuan itu ketika kita sadar, kita menyadari bahwa setiap orang itu berbeda, ya kan? Karena beda negara tadi, ya kan? Beda negara kita, antara diri saya dengan Pak Prayogo pun berbeda. Berbeda, tapi yang ada adalah hubungan harmoni dari sebuah perbedaan itu. Karena penciptaan manusia itu kan memiliki daya wujud, fungsi, dan manfaat yang berbeda untuk makhluk semesta lain. Ya, saya melihatnya itu saja. Maka yang perlu dilakukan adalah salam sapa saja. Salam sapa. Terus kemudian Ya, salam sapa, kita ajak ngobrol, kita ajak ke pesantren. Judulnya kan silaturahim. Bahkan saya kalau di organisasi, saya di Karang Taruna dan PI, saya pesan nama saya ada ya di situ. Bukan dalam arti saya pengen dapat jabatan apa lah, orang gak ada gajinya juga. Tapi untuk silaturahim itu sulit. Yang mewadahinya itu silaturahim di organisasi. nah, dari sebuah organisasi itu Gus bisa mengajak kawan-kawan. Nah, mengajak dalam arti ya tidak perlu saya ajak. Dalam arti kita pakai pola gerakan kita yang selaras pun mereka akan memiliki daya tarik tersendiri. Ya, luar biasa. Dengan energi positif yang diberikan ke saya dari Gus Mahrus, hingga kita dan kru ini bisa hadir ke sini nih Gus. Semua itu ada daya tarik semestanya. Ada daya tarik semestanya ya. Tenang aja. Gak perlu saya panggil-panggil. Luar biasa nih. Bicara daya tarik semesta ini, sesungguhnya apa sih Gus ya? Daya tarik semesta ini? Jadi tadi bahwa kita ini adalah sahabat semesta. Sahabat semesta. Nah, yang perlu kita sadari ini tentang pola sebagai keluarga semesta ini, pola hubungan dan tata kelola. Kita sudah sepakat bahwa semua beda. Maka bagaimana kita menyikapi perbedaan itu, ya kan? Yang pertama yang harus disadari oleh siapapun orangnya, bahwa makhluk yang namanya diri saya ini kreatif. Makhluk di luar diri saya aktif. Maka saya harus memahami, melihat, mengamati keaktifan makhluk semesta di luar saya. Contohnya, misalnya hujan itu aktif. Hujan itu aktif karena dia makhluk semesta. Punya daya wujud, punya fungsi, dan punya manfaat dong. Maka kita harus kreatif menyikapi hujan. Kalau toh hujan, ya pakai payung. Kalau toh misalnya petani mau nanamnya itu bayam misalnya. Ketika musim hujannya belum menurut BMKG ya, ini belum tuntas, maka sebaiknya jangan menanam dulu, apalagi nanam yang sifatnya melon, labu madu, seperti sahabat saya kan di Bangkalan itu, santri bertani. Saya bilang, Mas, jangan nanam dulu ya. Tapi saya tidak ada waktu untuk menjelaskan kenapa jangan nanam. Tapi dengan PD-nya, dengan ilmu pertanian yang dia punya, dia nanam. Dapat sebulan saya tanya, gimana? Nanam nggak? Nanam. Terus gimana? Hancur. Kenapa? Hujan. Padahal Gus itu tahu akan hujan. Dari kita lihat, makanya kita perlu kreatif. Kreatif Melihat semesta. Mana?
Lihat saja BMKG. Kan belum puncak musim hujan. Hah? Jadi melihatnya BMKG ya? Ya, bisa BMKG, bisa mungkin tanya kepada orang yang peka Terhadap alam. situasi alam Situasi ya, alam. situasi kondisi alam itu Iya. sendiri. Iya. Makanya itu kreatif. Kreatif. Nah, kepada manusia lain, berarti makhluk semesta lain selain diri kita yang namanya manusia, dia pun punya keaktifannya sendiri. Maka kita harus kreatif melihat keaktifan dia. Jangan kita merasa aktif. Misalnya kita sebagai mahasiswa, saya dosen, terus saya punya keaktifan dong. Dan saya kadang juga punya kekreatifan untuk menyikapi mahasiswa saja. Tapi ketika ada mahasiswa remedial, tapi caranya komplain, Pak begini, kan itu Gerutu. menyalahi aturan kreativitas. Ya. Jadi mahasiswanya yang gerendengan. Nah, yang tadinya saya mau kasih 85, saya kasih 69 ya. Kenapa? Karena dia tidak mampu melihat mana yang beliau ini makhluk di luar saya itu adalah aktif. Harus saya lihat. Nih Pak Kim harus ini senangnya apa? Ini apa? Senangnya saya kan kalau dia silaturahim ke sini. Datang ke sini silaturahim tanpa saya tes. Saya sudah kasih nilai itu 80. 80. Atau bahkan 90. Misalnya dia butuh nilainya misalnya kurang ada angka kehadiran 4 kali. 4 kali lagi baru dapat nilai. Ya, dia datang ke sini saya kasih win-win solution. Cara NU gitu. Cara NU. Saya merintahkan dia untuk ziarah ke makam ayah saya, Ki Zarkashi. Ya kan? Baca Yasin 4 balik. Saya kira itu win-win solution. Jadi saya yang merintahnya dapat ganjaran. Orang tua saya 2, amal anak, amal bapak, amal emak dapat ganjaran, udah 3. Dia yang baca dapat ganjaran. Emak bapaknya dapat ganjaran. Karena amal anak, amal bapak. Orang tua saya dibacain Yasin dapat ganjaran, banyak. Si mahasiswanya dapat nilai tambah. Gitu. Itu satu kreativitas, guys. Kreativitas. Dalam arti saya tidak mau seperti pada umumnya setelah selesai kuliah itu tidak ada ikatan batiniah yang kuat antara dosen dan mahasiswa. Seakan-akan dia ya dulu dosen saya. Bahkan saya wanti-wanti kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang mau menikah, mau apa, kamu datang ke rumah saya, ya, saya mau ngobrol, kamu ajak suami kamu ajak istri kamu ke sini. Kamu kalau ada apa-apa bilang sama saya. Minimal saya mendoakan. Saya ingin tidak setelah selesai dia jadi sarjana itu tidak putus begitu saja. Ya, secara emosional harus secara silaturahmi ya, harus tetap terbangun. Ya. Maka pola silaturahim pun itu kan harus ada proses penyikapan. Ya kan? Antara hakikat dan syariat lagi. Antara hakikat dengan syariat. Ya. Terakhir Gus, apa harapan Gus kepada para santri, kepada para mahasiswanya, dan juga kepada teman-teman yang sering ngaji ngopi bareng kiai atau ngaji kultural? Apa harapannya Gus? Harapan saya suruh banyak puasa. Ya, tapi makna puasa itu harus dimaknai secara hakikat. Dan juga secara syariat. Kita secara syariatnya ya Ramadan. Inti dari Ramadan, ini kan bulan Ramadan ya kan. Jadi harapannya saya puasa. Puasa itu apa sih? Puasa itu kan nahan. Kalau dalam bahasa Arabnya mutlaqul imsak. Nahan haus, nahan lapar. Apapun yang sifatnya nahan hawa nafsu. Apapun yang sifatnya nahan itu puasa. Kalau dalam syariatnya imsakun anil muftirat. Hal-hal makan, minum, seks di siang hari dan lain sebagainya. Maka kalau kita maknai dari ayat, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, iman saya maknai itu sebagai amanat kerahmatan. Karena iman itu
Satu akar kata dengan amanat, iman, dan aman. Satu akar kata itu. Amanat, iman, dan aman. Aman. Al-imanu, al-amanu, al-amanatu. Satu akar kata. Ya, berarti saya maknai orang yang beriman adalah orang yang menerima amanat kerahmatan dirinya, ya, sebagai makhluk bumi, sebagai khalifatullah yang memiliki tugas dan skill yang berbeda. Lagi-lagi berbeda kita. Lagi-lagi berbeda. Ya, tugas dan skill yang berbeda. Maka agar sesuai dengan tata kelolanya, berarti takwa. Takwa itu kan SOP, standar operasional prosedur, aturan tata kelola, perintah dan larangannya. La'allakum tattaqun. Maka perlu ada proses. Prosesnya apa? Nahan puasa. Nahan Atau kita puasa. jadi apa namanya ketua satu organisasi, kudu banyak nahan puasa. Jangan sampai kita overlapping. Kok kelihatannya ketua tapi gayanya kok gaya seksi umum. Berarti tidak sesuai dengan ketakwaan dia sebagai ketua organisasi. Tidak sesuai SOP juga. SOP. Gitu. Maka perlu nahan. Yang birokrat ya perlu nahan. Iya. Yang apapun semua lintas pekerjaan itu perlu ada latihan riyadhah yang namanya nahan dalam setiap amanat yang diberikan Tuhan. Walaupun ada goncangan, dia akan kembali aman. Itu iman. Itu iman. Ya kan? Makanya tirakatnya ya menikmati laku hidup, terima laku hidup, baik buruknya terima. Orang kan rata-rata agak-agak error karena nggak nerima. Iya kan? Ya. Gitu. Ya, luar itu. biasa sekali ya Gus ya. Diskusi kita pada malam hari ini tadi telah disampaikan oleh Pak Kiai, oleh Gus Mahrus, bahwa memulai sesuatu, membangun sesuatu, dan menjalin satu hubungan emosional, membangun satu hubungan persahabatan, dan yang lainnya didasari dengan satu rasa cinta. Ini yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ada bahasa mengatakan begini, kalau kita menghabiskan waktu kita dalam satu hari bermain dengan 5 orang penjahat, maka kita akan menjadi penjahat yang keenam. Penjahat yang keenam. Kalau kita bermain, beraktivitas dengan para ulama dan para kiai, 5 orang ulama dan 5 orang kiai, maka insya Allah mudah-mudahan kita menjadi ulama dan kiai yang keenam. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini, Gus Mahrus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.